Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Sedangkan untuk lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita beralih ke Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai dan tersendat, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 100 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami ketersendatan. Dan lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Dan berikutnya kita bergeser ke pos polisi Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi ramai lancar. Kemudian untuk lintas dari arah sebaliknya dalam situasi relatif lancar. Dihimbau para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang, serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Pasar Lembabang, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan R.E. Marta Dinata yang akan mengarah ke Pasar Kuto maupun yang akan mengarah ke Pelabuhan Baru dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan mengarah ke Marta Dinata dalam situasi lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya pasar. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, Subditbintipsos Ditbinmas Polda Jatim melaksanakan program prioritas unggulan polisi dakwah di Masjid Ibrahim Miftahul Ulum, Rungkut, Surabaya. Kegiatan polisi dakwah ini diisi oleh Bribda Syahrul Firmansyah sebagai khotib, Bribda Aufa sebagai Bilal, serta Aibtu Homsin dan Aibda Abraham sebagai pendamping. Dalam khutbahnya, Bribda Syahrul Firmansyah membawakan tema pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ia menyampaikan pesan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, menjaga ukhuwah dan persaudaraan, serta menjadi pelopor kebaikan. Di akhir khutbah, diharapkan masyarakat senantiasa menjaga lingkungan agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah membagikan dan memasangkan 1.000 bendera merah putih kepada pengguna jalan di berbagai wilayah pada Minggu 3 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar secara serentak oleh seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulteng mulai dari Palu hingga Morowali. Melibatkan personel Batalion A Pelopor, Batalion B Pelopor, Detasemen Gegana, serta kompi-kompi di wilayah Poso, Toli-Toli, dan Morowali. Tidak hanya di Sulawesi Tengah, aksi pembagian bendera ini juga dilaksanakan serentak oleh jajaran Korps Brimob Polri dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari gerakan nasional untuk menumbuhkan semangat kebangsaan menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan.
Di Sulawesi Tengah, para personel Brimob tidak hanya membagikan bendera, namun juga secara sukarela membantu memasangkannya langsung di kendaraan warga yang bersedia. Kehadiran Brimob yang ramah dan penuh semangat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Aksi ini menegaskan peran aktif Satbrimob Polda Sulteng dalam mendekatkan diri kepada masyarakat serta memperkuat semangat persatuan dalam menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen Napion hadir dalam pembukaan Festival Salawaku 2025 yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara di Waterboom Ternate. Kehadiran Wakapolda Malut ini menegaskan dukungan penuh Polda Malut terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Dukung UMKM lokal, Wakapolda Maluku Utara menghadiri kegiatan pembukaan Festival Salawaku tahun 2025 Kota Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Festival Salawaku 2025 ini menghadirkan sekitar 30 UMKM lokal dari sektor kuliner dan fashion, sebagai upaya meningkatkan daya saing produk Maluku Utara di kancah nasional maupun internasional. Turut hadir dalam festival ini Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, serta unsur Forkopimda lainnya. Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Dwi Putra Indrawan dalam sambutannya menyatakan bahwa Festival Salawaku merupakan bagian dari strategi BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. UMKM menyumbang 61% perekonomian nasional, sehingga penguatan sektor ini sangat krusial. Selain pameran produk, festival ini juga menjadi ajang persiapan bagi UMKM Malut sebelum mengikuti Karya Kreatif Indonesia 2025 di Jakarta dan World Expo 2025 di Osaka. Bank Indonesia juga memberikan pendampingan pelatihan digital dan manajemen keuangan untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM. Dengan adanya dukungan dari Polda Maluku Utara, Bank Indonesia dan pemerintah setempat, UMKM Maluku Utara diharapkan makin berkembang. Festival ini menjadi bukti bahwa semua pihak bekerja sama untuk memajukan perekonomian daerah. Informasi yang dapat kami laporkan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Kementerian Sosial membuka rekrutmen PPPK fungsional guru sekolah rakyat, dan ini saatnya para pendidik terbaik bangsa ambil peran penting untuk mencetak sejarah. Karena sasarannya adalah anak-anak dari keluarga miskin, sekolah rakyat ini bukan cuma soal pendidikan, tapi soal harapan dan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara yang saya hormati, ingin menyampaikan pengumuman penting terkait rekrutmen guru di sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah program strategis nasional yang merupakan program gagasan Bapak Presiden Prabowo sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang berada di desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah rakyat, Kementerian Sosial membuka kesempatan bagi lulusan PPG yang telah mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2024. Guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K, tentunya dengan gaji, tunjangan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru sekolah rakyat juga diharapkan siap menjaga disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai dengan kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kami mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar dalam perubahan bangsa. Dan terima kasih atas dukungan, baik itu dari Kemendikbud,
Kementerian Pan-RB dan teman-teman dari BKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan semua proses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.